Kaba Palupuah. Demi membayar nazar, kakek Lubis dengan nama lengkap Fahrizal Lubis, rela melakukan aksi berjalan kaki dari Aceh di titik 0 km menuju Papua. Katanya, kakek Lubis ini hendak kembali ke kota Medan dan telah tiba di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Menurut kita, aksi kakek yang berumur 58 tahun untuk berjalan kaki dengan menempuh perjalanan puluhan bahkan ratusan kilometer ini, menurut kita ini adalah hal yang di luar nalar, karena sangat beresiko tinggi untuk keselamatannya. Namun hal ini tidak bagi kakek yang memiliki nama lengkap Fahrizal Lubis, tempat lahir di Medan, tanggal 30, bulan September, tahun 1965, alamat Senaning, Desa Merambung, Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Sedangkan istrinya merupakan orang Palembang. Ibu dari Bapak Fahrizal Lubis ini, sebenarnya orang Pasaman dan memiliki suami di Medan. Ia mengaku sepanjang perjalanan selalu mengumpulkan masker bekas yang dibuang sembarangan oleh orang lain, lalu kemudian masker tersebut ia bakar, serta saya pun banyak mengalami rintangan, seperti dikira orang gila, pencuri, serta bahkan nyaris dihakimi warga, karena mereka curiga. Alhamdulillah pada saat itu kepala desanya memberikan informasi kepada warga bahwasannya saya orang baik-baik, katanya. Untuk memenuhi kesehariannya, terkadang ada dermawan yang memberikan bantuan berupa uang kepadanya. Sebenarnya aksinya ini mendapat larangan dari anak-anaknya, namun demi memenuhi nazar maka saya bertekad, bahwa saya bisa untuk mengelilingi Indonesia dengan berjalan kaki, serta saya bicara kepada anak-anak, bahwa saya tidak butuh perlindungan, yang saya perlukan hanya doa. Seringkali merasakan sakit di jalan, jika sepekan berjalan betis ini keras, ungkapnya. Aksi di luar nalar akal sehat yang dilakukan kakek Lubis itu patut menjadi contoh, untuk menepati janji. Janji adalah hutang, prinsip seorang kakek berkomitmen dengan janji, baik dengan orang lain maupun diri kita sendiri. Diceritakannya, perjalanan ia mulai dari titik 0 km, Sabang, Aceh ke Papua dimulai sejak tanggal 10 April tahun 2021 lalu. Hal ini dilakukannya usai ia dinyatakan sembuh dari lumpuh total yang ia alami selama 2 tahun 3 bulan. Dengan memanggul tas hitam di bahu yang bertuliskan dari Medan, bayar nazar ke Papua, kakek Lubis tiada henti menyusuri jalan sejak tanggal 10 April tahun 2021 lalu. Ia melanjutkan ceritanya, bahwa lumpuh total yang dialaminya disebabkan oleh tragedi kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat, pada saat jalan-jalan bersama keluarga, di tahun 2018 silam. Kala itu, saya mengalami koma selama beberapa hari, namun saya kuat melewatinya. Setelah sadar dari koma, saya divonis oleh dokter mengalami kelumpuhan total dengan jangka panjang atau seumur hidup. Hal ini mungkin karena adanya benturan kuat saat mengalami kecelakaan, ungkap kakek Lubis saat bersilaturahmi dengan Camat Palupuh, Zulfikar Zulkifli di kantor Camat Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ia melanjutkan ceritanya, bahwa aksi berjalan kaki dari Sabang, Aceh ke Papua ini merupakan ungkapan rasa syukur karena dapat kembali berjalan pasca mengalami kelumpuhan. Mukjizatnya, selang waktu beberapa jam setelah ia bernazar, di teras rumah sembari ia duduk di atas kursi roda, menjelang masuknya waktu asyar, entah sengaja atau tidak, cucu yang berusia 7 tahun, mendorong kursi roda yang ia duduki tersebut, sehingga ia jatuh masuk ke dalam kolam lele jumbo miliknya. Melihat hal tersebut cucu saya kaget dan berlari memanggil tetangga, untuk meminta bantuan. Tetangga berhamburan menuju kolam lele tersebut, dan sontak kaget karena melihat saya sudah berada di luar dan kembali dapat berjalan. Tetangga berdecak syukur, pasca jatuh masuk kolam lele. Pada saat itu saya mengalami lupa ingatan sesaat, ungkapnya. Selama di perjalanan ia juga tak lupa menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim, yakni mendirikan sholat 5 waktu, serta meminta kritik, saran atau masukan, dari tempat yang ia kunjungi, sekaligus ditandatangani dan diberi stempel dinas yang ada di kantor tersebut. Besok, tanggal 16 Februari tahun 2023, ia hendak bertolak ke Lubuk Basung, dan menuju Medan. Sesampainya di Medan ia akan menemui Wali Kota Medan Bobi Nasution, untuk merencanakan, niatnya untuk berjumpa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, harap putra keturunan Pasaman Timur ini. Jalan kaki dari Medan
ke Papua tuh bayar nazar maksudnya mengapa? Dari lumpuh 2 tahun 3 bulan, Bu. Jadi Pak pernah lumpuh 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, lagi waktu lumpuh, bernazar, ya Allah sembuhkan saya. Rupanya orang yang lumpuh banyak tantangannya. Kita orang petani, orang rumah, pegawai negeri. Sampai-sampai dicaliannya kita lumpuh, anda akan sembuh-sembuh kok katanya. Karena kalau di kondisi dokter lumpuh seumur hidup. Pikir hatinya menyusahkan bini aja katanya kan. Anak-anak lakar aja sadanya. Jadi yang berniat, ya Allah kalau saya sembuh tanpa berubah, ampun tidak jalan kaki ke seluruh Indonesia. Jatuhlah ucapan itu, kelang 3 jam, menjelang sholat asar, didorong cucu usia 7 tahun, jatuhlah di teras tuh. Jatuh Pak di teras. Di teras, di sebelah teras kan, ada lubang tempat peliharaan lele jumbo. Nah masuklah ke situ, ke lumpurnya itu. Ini berlari ke tetangga. Ngecekkan kepada tetangga, datuk aku lah berjalan katanya, lah berlari, walau bukan berlari gitu kan. Nah, jadi itulah anak nan ada malaikat yang melindungi, dikecekkannya lah ke tetangga, wah katanya datuk aku lah pacak puluh berjalan. Dia kan lahir di Palembang, jadi cari orang lah banyak. Alhamdulillah Pak Lubis katanya anda udah bisa bergerak, yang lumpuh siapa saya bilang, hilang ingatan waktu itu sebentar kan, siapa lumpuh, itu kan kursi roda. Pak Lu bisa makainya biasanya. Wah jangan macam-macam kalian, saya bilang. Saya ini nggak pernah lumpuh. Datuk, kata cuci yang dorong nih, saya minta maaf, tadi saya dorong, Datuk jatuh, kena kelereng saya yang banyak di lantai. Datuk tadi yang pakai itu, oh iya sayang, saya bilang. Datuk yang lumpuh, iya Datuk. Jadi ada keluarga Pak di Papua? Anak kandung. Anak kandung Pak. Anak kembar yang paling tua tuh Abri dua. TNI yang Angkatan Darat Suram, TNI yang Angkatan Laut Suram. Tapi karena induknya pegawai negeri ke, waktu Ambo lagi lumpuh, ya takut dia putihnya habis kan, minta carainya ke pengadilan agama, diceraikan. Dah dengar saya lah sembuh, berjalan keliling kok minta rujuknya. Ya terserah siapa. Ambo tidak menceraikan. Berapa lama Pak berjalan dari Medan Papua? Dari 10 April 2021 dari titik 0 kota Sabang Aceh. Dari Sabang Aceh. Pak, harapan Bapak apa kalau berjalan kaki ketemu Jokowi? Ya, yang kedua kali. Karena yang pertama dulu waktu saya lagi dirawat di rumah sakit Pertamina Jakarta, ya kan dulu kan ikut bini jalan-jalan nak ke Bali itu. Jadi kecelakaan tabrakan beruntun di Tol Cipali 28 Desember 2018. Jadi istri Pak orang Palembang asli. Palembang asli. Palembang asli. Jadi intinya Pak berjalan kaki kan menebus nazar karena lumpuh dulu ya. Saya hendak berjalan-jalan ke seluruh Indonesia kok. Jadi pertama Pak berjalan tuh dari Aceh. Iya, titik 0 kota Sabang Aceh 10 April 2021. Terus ke Medan. Terus ke seluruh Sumatera Utara kok 30 sampai 9 kota media. Nah, gubernurnya kalau wali kotanya Bobi Nasution itu menantunya Jokowi, presiden. Kalau gubernurnya Edi Ramayadi dari Bintang 3, Pangdam Siliwangi. Kalau kece Ambo kok bang, saya bilang Pak Gubernur Bintang 7, tapi puyer, obat sakit kepala. Bintang 7 aja, agak lain. Nah, jadi habis dari seluruh Sumatera Utara cari kapal Lambo mau menuju ke daerah Kepri, Kepulauan Riau, ambil dulu Batam, kita numpang kapal. Habis itu selesai seluruh wilayah Kepri, kita balik ke Sungai Siak dari Pekanbaru, cari lagi kapal melalui Dinas Perhubungan bisa menuju Babel, Bangka Belitung, Tanjung Pandan, diambil dulu wilayah kepulauan. Nah, setelah selesai di sini, itu kita balik lagi ke pelabuhan, ke Tangga Buntung namanya pelabuhan. Saya cari perahu yang bisa menuju Panjang ke tadi. Selat Panjang. Iya, jadi bisa menuju ke Lampung Selatan dulu. Dari Lampung itu lah dijelajahi dulu. Jadi tanah datar sudah. Jadi yang alun-alun dan Masraya itu banyak perkebunan sawit, orang Jawa banyak sini. Kabupaten Agam itulah dilewati waktu itu. Nah, waktu tanjakan Jeko yang Lampung Bayangan. Nah, dari bawah itu kan ada kecamatan kan, berjalan sampai tak ke pucuk itu, kalau kita jalannya lurus misalnya, lah sampai itu 5 kilo,
sampai lebih dari 1 jam masih kelo. Kata orang Neoto, ya kan asik kalau jalan Jambu. Nah, kita kan ada bawa kamera spesial untuk mengabadikan keindahan-keindahan yang ada hubungannya dengan dinas pariwisata. Jadi Beko setiap kabupaten kita kunjungi kepala dinas pariwisata. Jadi buku itu diagih jo tukarnya dari kepala dinas pariwisata Pasaman Barat langsung kadis yang mengisi kok. Habis itu diisi lagi dengan kadis dinas pariwisata yaitu Pasaman Timur, Lubuk Asikapiang. Jadi rintalnya banyak. Kalau lagi zaman culik-culik kok. Entah jaleh mau ada penculik atau tidak nah jaleh. Cuman lagi singgah sholat ke Mas Haji. Lah banyak anak-anak mengaji kan. Assalamualaikum, saya numpang sholat. Anak-anak berlari. Ada culik. Anak-anak. Jadi Pak keturunan Pasaman ya? Ya. Ayah emak Pasaman. Indua ya. Induk dari Dokoto Pasaman. Ya Pasaman. Kalau di kampungnya itu Cubadak Tengah. Coba dak. Cubadak Tengah.